Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Andriani, NIM 2110417488, kelas manajemen 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen operasi. Pertama, jelaskan definisi manajemen operasi. Definisi manajemen yang dikemukakan oleh Jess dan Jacob bahwa manajemen operasi, sehingga secara sederhananya manajemen operasi ialah proses menghasilkan yang dimiliki organisasi. Menurut Heiser dan Render, manajemen operasional adalah bentuk pengelolaan menyeluruh secara optimal pada aspek kerja, barang, mesin, peralatan, dan bahan mentah, atau faktor produksi lain yang bisa dijadikan produk barang dan jasa yang lazim diperdagangkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan soal nomor 2, jelaskan peran manajemen operasi dalam organisasi berdasarkan integrasinya dengan bidang pemasaran, keuangan, dan fungsi pendukung lainnya. Terdapat 3 peran operasi dalam organisasi, yaitu operation, pemasaran, dan keuangan. Setiap proses mempunyai input atau outputnya sendiri. Transformasi adalah sebuah proses mengelola sumber daya untuk mengubah input menjadi output. Selanjutnya, berdasarkan strategi bisnis, fungsi keuangan dan operasi memutuskan bagaimana menginvestasikan sumber daya yang didapatkan tersebut dan mengubah menjadi aspek fisik dan input material. Selanjutnya, saya akan menjelaskan soal nomor 3, jelaskan perbedaan antara A. Konsumen eksternal dan internal, B. Supplier eksternal dan internal. Yang pertama, customer internal adalah setiap orang dalam organisasi atau perusahaan yang bekerja bersama Anda. Pelanggan internal akan memberikan hasil kerja terbaik kepada proses setelah Anda, sementara pelanggan adalah customer yang melakukan pembelian atau menggunakan jasa dari internal customer di luar organisasi. Yang B, supplier eksternal dan internal. Internal adalah istilah yang sering disandingkan dengan eksternal. Pasalnya, internal adalah menyangkut bagian dalam, sedangkan eksternal adalah menyangkut bagian luar dari suatu hal. Selanjutnya, soal nomor 4, jelaskan perbedaan proses operasi di perusahaan manufaktur dan jasa. Manufaktur dan jasa merupakan 2 sektor ekonomi yang sangat penting. Kedua sektor ini berkontribusi pada pengembangan ekonomi, infrastruktur, dan kualitas hidup penduduk di suatu negara. Manufaktur berkaitan dengan produksi barang yang dibutuhkan dan dikonsumsi oleh orang-orang konsumen. Sedangkan jasa atau layanan mengacu pada industri yang tidak menghasilkan barang, tetapi memberikan pelayanan bagi orang-orang atau masyarakat, seperti layanan kesehatan, layanan transportasi, layanan perbankan, dan masih banyak yang lainnya. Soal nomor 5, jelaskan definisi tujuan dan contoh proyek dalam dunia bisnis dan kehidupan sehari-hari. Tujuan utama proyek adalah menyelesaikan proyek tepat waktu atau lebih awal. Yang kedua, tidak melebihi anggaran. Yang ketiga, sesuai spesifikasi guna memuaskan pelanggan. Selanjutnya, contoh proyek dalam dunia bisnis, yaitu melakukan audit perusahaan, merencanakan merger, membuat kampanye iklan, merekayasa ulang proses, mengembangkan layanan atau produk baru, dan membangun aliansi strategis. Dan selanjutnya, contoh proyek dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu planning weddings to modeling bedroom, waiting them people, and organizing surprise parties. Selanjutnya, soal nomor 6, jelaskan hubungan antara kualitas, waktu, dan biaya dalam pelaksanaan sebuah proyek. Seperti yang kita ketahui bahwa kualitas yaitu seperti apa yang ingin dihasilkan, sedangkan waktu adalah berapa lama durasi yang kita butuhkan. Selanjutnya, ada biaya, adalah misalnya biaya yang kita keluarkan atau yang sering kita butuhkan. Waktu dan biaya merupakan 2 hal penting dalam pelaksanaan sebuah proyek, karena
Biaya sangat erat kaitannya dengan waktu. Waktu pelaksanaan pekerjaan, begitu juga dengan kualitas. Selanjutnya soal nomor 7, jelaskan kurva project life cycle. Project life cycle atau daur hidup proyek. Fase ini yang mengambil paling banyak sumber daya adalah fase eksekusi. Selanjutnya soal nomor 8, jelaskan dimensi-dimensi yang terdapat dalam manajemen kualitas. Yang pertama ada performa, kedua fitur, ketiga kehandalan, keempat kesesuaian. Performa karakteristik dasar dari sebuah produk yang ditawarkan kepada pelanggan. Sedangkan fitur karakteristik tambahan yang ada pada sebuah produk. Selanjutnya kehandalan, handalan yang mencerminkan kemungkinan produk rusak pada periode waktu tertentu. Yang terakhir, kesesuaian tingkat, kesesuaian produk yang dihasilkan dengan spesifikasi yang direncanakan. Mungkin hanya itu saja jawaban dari saya. Sekian, terima kasih.